terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog Mas Hanta. Lantas siapa yang paling cocok? Anies AHY, Anies Andika, atau Anies Aher, atau siapa? Ya, begini petanya, saya ingin jawab pertanyaan itu. Memang ada 4 nama ya, Gus Coy, saya kira dari partai ada Aher dan AHY. Kemudian non-partai cawapresnya Anies itu adalah Andika dan Kofifa. Nah, kita lihat basis Anies dulu. Mas Anies ini basis utamanya di survei kami di 5 Pulau Jawa itu, di 5 provinsi Pulau Jawa, sangat kuat di Jakarta dan Banten. Separuh pemilih Banten itu 49-47%, begitu juga Jakarta. Itu basisnya Mas Anies. Ini juga basisnya AHY. Jadi tanpa AHY pun sebenarnya Anies sudah kuat di Banten, di DKI. Kekuatan AHY itu hanya di 2 provinsi ini. AHY tidak begitu kuat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat juga tidak begitu kuat meskipun punya basis. Sehingga memang kalau dilihat sekilas AHY tinggi, tetapi tidak begitu kontributif kalau kita lihat secara akumulasi lebih detail ya, agregat dari jika Anies membutuhkan tambahan untuk memperluas ceruk basis konstituennya. Aher saya kira secara elektabilitas memang belum mumpuni. Angkanya rendah dari semua survei, saya kira Aher tidak bisa diandalkan secara elektoral. Saya mohon maaf harus mengatakan data itu. Nah, ada 2 memang dibandingkan AHY, 2 figur non-partai itu tidak lebih tinggi dari Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu Andika dan Kofifa. 2 nama ini masih di bawah. Kofifa misalnya di angka 5-6% di survei kami, kemudian Andika di angka sekitar 2 atau 3%. Tapi ada potensi. Nah, kenapa saya mengatakan 2 ini? Anies Baswedan itu lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau misalnya Anies membutuhkan tambahan, ceruk tambahan basis massa, maka lebih menguntungkan, lebih mendapatkan insentif secara elektoral kalau berpasangan memang dengan Andika atau dengan Kofifa. Kenapa dengan Andika tadi mulai ada basis di Jawa Barat? Karena Anies di Jawa Barat belum maksimal, dia hanya 36% perolehannya. Di Jawa Tengah 10%, di Jawa Timur sekitar 20% perolehan elektabilitas Anies. Sehingga kalau dilihat basis dari 3 provinsi besar ini, Anies sebenarnya lebih prospektif. Baik, dalam bahasa saya ya, prospektif dengan Andika atau dengan Kofifa, karena lebih kontributif secara elektoral. Jadi Andrew, yang dibutuhkan seorang capres cawapres itu kan 2. 1, dia kontributif secara elektoral. 2, dia bisa berpotensi membawa boarding pass atau tiket partai. Karena itu cawapresnya harus positif. Bukan sekedar netral seperti Pak SBY dan Pak Jokowi yang memilih wakilnya di periode kedua. Tapi di periode pertama dibutuhkan yang positif, bisa mendongkrak, memberi kontribusi secara elektoral. Ini perlu ditanggapi, Gus Coy sudah mengkerucut kalau versinya Mas Hanta. Ada Andika dan juga Hovifah yang mungkin layak disandingkan untuk mengisi irisan daerah yang basis masanya masih rendah. Seperti apa, Gus Coy? Jadi komentar saya adalah 1, semua kader bangsa oke, bagus. Tapi untuk kemenangan memang harus lebih spesifik. Nah, analisis Mas Hanta tadi luar biasa. Saya kira itu masukan yang harus kami pertimbangkan, masukan yang berharga untuk mencari wakil presiden yang terbaik di antara yang semua juga terbaik, ya, terbaik. Tapi ini yang agak ada unsur fokusnya, gitu ya. Ada unsur fokus yang itu adalah menambah kekuatan gitu untuk menuju kemenangan. Saya kira ini masukan yang luar biasa. Gus Coy, kira-kira siapa artinya nama yang bisa menambah kekuatan? Ya kita nggak bisa nyebut di sini. Tapi beberapa nama yang disebut oleh Mas Hanta tadi, saya kira itu sudah diketahui publik semua dan di dalam juga sudah tahu sebetulnya kemana, begitu kan. Tapi belum saatnya untuk disampaikan, nunggu momentum. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya 3 partai untuk koalisi perubahan ini, siapapun yang diusung untuk menjadi wapres, semua akan setuju, semua akan legowo, karena memang tujuannya sama. Tujuannya adalah targetnya menang, misinya adalah membawa perubahan. Gus Coy, untuk perbaikan. Kira-kira gitu. Tapi kan kita harus konkret dan juga realistis. Kira-kira untuk menambal daerah yang dianggap tadi Mas Anies Baswedan masih kurang, misalnya seperti di Jawa Timur masih kalah dengan kandidat lainnya. Kira-kira figur yang mendekati yang seperti apa, Gus Coy? Ciri-cirinya yang dibutuhkan.
Itu nggak usah disebut lagi, Mas Hanta udah jelas itu. Yang berasal dari daerah mana, Gus Coy? Dari Jawa Barat kah? Dari Jawa Timur? Dari Jawa Tengah? Sama-sama punya potensi ya, sama-sama punya potensi yang besar untuk jadi potensinya itu bisa dinaikkan lebih. Saya kira saya tidak perlu nyebut ya, tidak perlu nyebut. Saya kira semuanya sudah mendengar analisa Mas Hanta, dan Mas Hanta menyampaikan itu kan berdasarkan survei ya, tidak ngarang ya, tidak ngarang tapi riset yang dengan prinsip-prinsip ilmu yang dimiliki, itu kita percaya pada hasil-hasil survei. Gus Coy, artinya nanti keputusan itu akan berdasarkan dengan hasil survei pada saat itu, atau memang sudah ada saat ini keputusannya dari ketiga partai? Nasdem memang menggunakan basis ilmu dalam setiap mengambil keputusan, saintifik. Terkait dengan figur ya, pencalonan presiden, pilkada, dan segala macam, gubernur, wali kota, itu semuanya berbasis ilmu survei seperti ini. Yang kedua tentu saja ada faktor-faktor lain. Nah, terkait dengan koalisi tentu saja meskipun Nasdem punya pikiran seperti itu, karena kita kerjasama ya harus saling merajut saling menyesuaikan. Nanti ijtihadnya seperti apa, itulah ijtihad bersama, ijtihad kolektif. Dan ijtihad itu harus diyakini, kebenarannya diyakini bahwa ijtihadnya itu bisa melahirkan kemenangan. Saya kira di situ. Gus Coy, tapi kan kalau dari Partai Demokrat ingin tetap getol untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono disandingkan dengan Anies Baswedan. Gimana Gus Coy? Sebelum ada keputusan final, sebelum ada diskusi bersama yang harus memutuskan, semuanya boleh getol mengusulkan kader-kadernya. Itu nggak ada masalah, Begitu juga dari PKS. Kang Aher diusulkan dengan berbagai argumentasi, misalnya, itu juga nggak ada masalah. Nasdem memang prinsip sejak awal itu setelah ngusung Mas Anies, itu kan memang menyerahkan kepada Mas Anies untuk memilih, kemudian memilih wakilnya, kemudian setelah itu dia akan membuat kriteria. Kriterianya kan 3 itu, ya Mas Hanta, saya kira hafal kriterianya itu. Ya. Bisa mengelola pemerintahan, begitu kan? Kemudian punya potensi untuk mendongkrak kemenangan. Satunya lagi apa? Ya. Gus Coy. Ada satu lagi, saya lupa. Saya kira itu. Nah, Artinya, tapi sekali lagi saya ingin tegaskan di sini bahwa targetnya menang, siapapun wakilnya harus menunjang untuk kemenangan. Yang kedua adalah misinya adalah perubahan. Oleh Demokrat, perubahan dan perbaikan. Nggak ada masalah. Itu memang perubahan itu semua untuk perbaikan, untuk kemajuan. Ya. Iya, Gus Coy, masing-masing partai kan sangat getol dengan masing-masing calon ya. Artinya nanti kan satu saja yang dipilih begitu Gus Coy. Artinya ini tetap akan solid, tidak akan ada yang pergi, tidak ada yang akan mundur jika yang ditujukan atau yang diusung itu tidak dipilih. Saya yakin solid. Ini politik itu kan memang nggak bisa harus ngambil semua. Ya, politik itu nggak bisa memaksakan egonya masing-masing, itu nggak bisa. Itu kerjasama, semuanya harus punya jiwa legowo, punya toleransi, punya satu ikatan yang memang itu mengikat semuanya, begitu. Kalaulah dia tidak dapat sesuatu di sebelah ini, maka dia dapat sesuatu di sebelah lain, kan begitu. Kalau dia tidak dapat ini, dapat kira-kira begitulah. Jadi semuanya sudah dihitung semua, dan saya yakinnya bahwa Demokrat, PKS, siapapun wapresnya, kalau sudah diputuskan, ini yang kita yakini untuk menunjang kemenangan, untuk mengisi kelemahan dan kekurangannya Mas Anies, maka semuanya sepakat, siapapun itu. Gus Coy, memang wacana cawapres untuk Anies Baswedan masih sangat cair. Tapi Mas Hanta, kalau tadi Gus Coy mengatakan ya nanti dirundingkan, Demokrat inginnya siapa, AHY misalnya, kemudian PKS Aher. Kira-kira bisa dipertimbangkan 2 nama tersebut? Atau jangan-jangan akan berpengaruh kalau 2 nama tersebut tidak dipilih sama sekali, bisa pecah kongsi di sana?
Iya, itu dilemanya, betul, Andro. Jadi satu sisi tadi ada poin yang disampaikan oleh Gus Coy, yang penting memenangkan pertarungan. Jadi sebelum fase winning di election, dalam memenangkan pertarungan di eleksi itu, di election, ada fase awal yang sangat penting, yaitu namanya kandidasi, pencalonan. Kalau ternyata pencalonan ini gagal, maka Pak Anies nggak bisa maju, itu yang harus diperhatikan. Tantangannya kalau kita lihat adalah, kalau misalnya mengutamakan menang, apakah mampu membuat solidnya koalisi, konsolidasi koalisinya yang jadi tantangan. Ini saja, PKS kan menginginkan ke akhir. Akhir ini menurut saya bukan tidak begitu serius, tapi ini ya strategi PKS untuk meninggikan daya tawar politiknya atau meninggikan harga politik lah. Saya melihat tidak seseriusnya AHY di Partai Demokrat. Tapi kalau AHY Demokrat untuk mengganti kata harga mati, saya kira ini kata kunci. Jadi kalau misalnya ingin cepat jadi koalisi ini, Anies AHY memang lebih cepat Gus Coy barangkali. Mungkin ditambah PKS sepakat, itu akan jadi. Tapi tadi menurut Gus Coy kalkulasi soal kemenangan. Kalau versi yang ketiga yaitu Nasdem, bacaan saya, Gus Coy silakan klarifikasi, kalau Gus Coy nggak menyebut nama, saya lah yang menyebut, adalah figur-figur tokoh-tokoh di luar partai politik. Ya dua tadi yang paling besar nama itu. Yang pertama tentu Andika, karena masuk dalam radar Rakernas Partai Nasdem. Yang kedua disebut-sebut adalah Khofifa. Nah, dua nama ini yang saya kira bisa dipertimbangkan juga bagi koalisi ini. Ya, tadi dilemanya. Kalau mengambil dua ini, tantangannya adalah di fase kandidasi. Potensi bubar atau tidak terbentuk koalisinya relatif lebih lebar, lebih besar ketimbang misalnya memilih AHY. Nah, titik inilah yang harus dicari oleh koalisi perubahan yang tadi namanya rencana koalisi perubahan. Bagaimana mencari titik tengah agar bisa mendapatkan dua-duanya, fase kandidasi tadi bisa tercapai soliditas konsolidasi koalisinya, di saat yang sama buat apa juga koalisi tercapai lalu kalah dalam pertarungan, sehingga faktor-faktor variabel untuk menangkan pertarungan melengkapi Anies juga harus diperhatikan. Mas Anies itu lemah di tiga hal ya, masukan saya kira. Kita tahu di Indonesia itu soal elektoral ada triple majority, soal harus Muslim, kemudian kekuatan NU dan Jawa. Nah, Mas Anies saya kira misalnya dari konteks Jawa, itu harus cari betul-betul figur untuk mengimbangi Mas Ganjar. Yang kedua, basis NU juga Mas Anies butuh kuat. Yang ketiga adalah Jawa dari sisi geografis, tadi yang kita katakan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, variabel ini kalau dibutuhkan dari sisi election, betul kalau bacaannya sekilas, Mas AHY paling tinggi. Tapi kan pertarungan tidak cukup lihat di luar, lihat potensi jauh lebih dalam. Yang seperti saya katakan tadi, AHY, basis utama konstituennya memang sudah di basis Anies Baswedan. Jadi dilemanya, kesimpulan saya adalah, apakah mengutamakan dulu Gus Coy, AHY diambil, kemudian Demokrat bersama koalisi dibangun, ya membangun basis-basis baru, strategi baru yang harus dipertimbangkan. Atau berangkat dari memenangkan pertarungan, sehingga dicarilah figur-figur non-partai. Kalau terjadi misalnya Andika, ya itu keluar dari radarnya Partai Nasdem semua, itu Gus Coy. Pertanyaannya apakah Demokrat mau misalnya berpasangan dengan Andika, sama-sama militer dengan AHY. Tentu ini lebih senior. Jadi dilema ini yang harus dihadapi oleh Partai Nasdem adalah bagaimana memenangkan pertarungan, tapi di saat yang sama partainya juga solid membangun koalisi. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanta dan Gus Coy. Kita tunggu nanti ya diumumkannya ya Gus Coy ya. Terima kasih.